Baik teman-teman, sebelum kita ke materi pembelajaran, kita akan menyaksikan sebuah video yang berkaitan dengan keterampilan Pramuka 1. Mat, api unggunnya udah jadi belum? Gak tahu Ceng, tapi kayaknya sih lagi dibuat. Oh gitu. Yaudah deh Mat, aku ambil panci dulu ya buat masak. Sekalian ambil airnya juga Ceng. Iya, duluan ya. Udah belum, Cup? Sebentar. Nah, nyalain apinya. Kamu kasih tahu ke Aceng ya, Cup, kalau api unggunnya udah jadi. Aku sama Putri mau pergi dulu. Iya. Aceng, Ada apa Lan? kita kehabisan tongkat nih. Bisa minta tolong cariin dahan pohon nggak? Buat apaan Lan? Buat tenda, Ceng. Oh, yaudah, aku cari dulu. Lagi ngapain Ceng? Tadi Olan minta tolong ambilin dahan pohon. Tapi pohonnya tinggi banget. Mat, kita sungging ya. Aku di bawah, kamu di atas. Mat, kamu kentut. Maaf Ceng, kelepasan. Kamu gak apa-apa kan Ceng? Gak apa-apa kok Mat. Aku kasih dulu ya dahan pohonnya. Lan, ini dahannya. Makasih ya, Ceng. Sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan sebuah video pembukaan dari kelompok 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah hormat kepada Ibu dosen Bu Elipa selaku dosen pengampu kepramukaan dan teman-teman sekalian yang semoga selalu diberi kesehatan. Jadi di kelompok saya akan menjelaskan keterampilan Pramuka 1. Di kelompok 10 ini yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Anggi Waryana. Yang pertama adalah akan membahas pengertian keterampilan kepramukaan. Apa sih pengertian keterampilan kepramukaan? Keterampilan kepramukaan didapat seseorang pramuka, anggota dewasa muda, dan anggota muda. Dari kegiatan kepramukaan yang diikutinya selalu siap untuk dimanfaatkan sewaktu-waktu dalam menghadapi rintangan, hambatan, dan tantangan. Lalu penguasaan keterampilan kepramukaan tergantung pada, yaitu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, golongan usia pramuka SGTD, di mana ia berada. Yang kedua, berapa lama pramuka tersebut mengikuti kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, bagaimana kualitas pembina dan keseriusannya dalam berlatih. Lalu setelah kita mengetahui pengertian kepramukaan, lalu yang kedua adalah macam-macam keterampilan kepramukaan. Macam-macam kepramukaan yaitu yang pertama macam-macam keterampilan kepramukaan yaitu keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan fisik, keterampilan manajerial, keterampilan mengenal alam, keterampilan sosial dan komunikasi, dan yang terakhir keterampilan intelektual. Nah, yang pertama akan menjelaskan keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan perilaku seorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan pengalaman. Yang pertama, pengalaman apa saja, kaidah-kaidah agama yang dianutnya, prinsip dasar kepramukaannya. Ketiga, kode kehormatan pramukanya. Yang keempat dan tidak lupa yaitu Pancasila. Lalu keterampilan emosional. Keterampilan emosional ialah keterampilan menata dan menguasai emosi sehingga yang bersangkutan dapat menjadi pramuka yang cermat dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil tindakan, adil dalam mengambil keputusan, sabar dalam bertindak, penuh perhitungan, tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap, dan juga menghormati lawan bicara, sopan dan santun dalam berbicara, hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua,
Dan selanjutnya keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Keterampilan manajerial yang penting adalah kepemimpinan, memiliki kemampuan dalam hal hubungan interpersonal, menyampaikan informasi, memutuskan, memberikan interpersonal role, memberikan informasi, memberikan diskusi. Nah, yang kedua, perencanaan programan atau perorganisasian atau pengaturan dan kemampuan melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, memonitor, mensupervisi dan mengevaluasi, membina. Selanjutnya, keterampilan fisik. Apa sih keterampilan fisik? Keterampilan fisik ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dan dalam mengatasi tantangan atau rintangan. Yang tergolong keterampilan fisik antara lain ialah yang pertama, tali temali, yang kedua, memahami peta, kompas dan cara menggunakannya, yang ketiga, isyarat dan sandi, yang keempat, olahraga dan keterampilan mengemudi. Lalu selanjutnya keterampilan mengenal alam. Keterampilan mengenal alam ialah di mana peserta didik mampu membaca perubahan keadaan alam, tingkah laku binatang, cuaca, dan tanaman. Misalnya dalam mengenal alam, misalnya dengan kabut. Nah, semisal di dalam alam itu kabut tipis dan merata pertanda yaitu cuaca tidak baik. Misalnya juga terang benderang di pagi hari pertanda cuaca juga lagi buruk. Nah, yang ketiga juga kabut di gunung-gunung pertanda akan turun hujan. Yang keempat, udara sejuk dan berembun di pagi hari pertanda akan turun hujan di siang hari. Itu merupakan anggota pramuka yang harus diketahui dalam mengenal alam. Misalnya yang kedua adalah dari binatang. Yang pertama, semut akan tetap berada di dalam liangnya bila cuaca akan buruk, tetapi akan keluar dari liangnya atau lubangnya dan berjalan mondar-mandir bila cuaca akan tetap baik. Yang kedua, ayam bisa ataupun ayam sih jarang sih kalau di alam-alam. Atau misalnya dengan lalat akan tetap hinggap di tembok apabila akan turun hujan, dan apabila bertebangan ke sana kemari pertanda cuaca akan cerah. Atau tanda-tanda yang lainnya seperti cacing. Pada malam hari menimbun tanah berbutir-butir di kebun pertanda akan datang hujan, dan bila cacing keluar dari liangnya menandakan hujan akan turun lama. Lalu selanjutnya mungkin dari tanaman, misalnya daun tanaman yang dimakan ulat tidak beracun sehingga dapat dimakan manusia. Lalu biji-bijian atau buah-buahan yang dimakan binatang seperti tupai dan sebagainya dapat dimakan manusia, yang dapat dimakan manusia. Lalu yang ketiga, misalnya daun-daunan yang berwarna merah dapat ditumbuk digunakan untuk obat luka. Jadi seorang pramuka itu harus mengenali gitu daripada kabut, binatang, tanaman, matahari. Atau misalnya satu lagi dalam matahari. Misalnya matahari terbit berwarna kemerah-merahan dan diliputi garis-garis awan hitam, pertanda akan hujan. Dan yang kedua, misalnya matahari terbit berwarna kemerahan yang terang, pertanda cuaca akan baik. Keterampilan sosial. Keterampilan sosial ialah keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya keterampilan PPK, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua, keterampilan tentang kesehatan masyarakat. Yang ketiga, keterampilan tentang pengamanan masyarakat. Yang keempat, keterampilan yang didorong oleh minat dan bakat anggota pramuka. Lalu keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan di mana anggota dapat berkomunikasi dengan benar dan baik langsung ataupun melalui media. Lalu yang terakhir adalah keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual yang diberikan dalam kepramukaan adalah peningkatan daya tahan anggota pramuka yang biasanya diberikan lewat permainan atau kegiatan yang berkaitan dengan survival. Keterampilan ini tidak seperti yang diberikan dalam sekolah formal.
Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan keterampilan pramuka 1 yaitu kegiatan yang sekaligus mengembangkan kedelapan jenis keterampilan tersebut di atas adalah kegiatan perkemahan. Di sini peserta didik atau anggota pramuka belajar mandiri dan mengendalikan diri sebagai inti pemahaman dan penghayatan dari keenam keterampilan tersebut. Baik, seperti itu saja yang saya dapat sampaikan dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Diakhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.